Salam sejahtera para pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Pathfinder berkarakter seperti Yesus Kristus. Pathfinder siap melayani. Pathfinder, I will go. Judul modul kita hari ini adalah Introduction to Leadership Skill. Bersama saya, Master Guy Pendeta Nikodemus Ginting yang melayani sebagai Direktur Pelayan Pemuda Advent daerah Sumatera Kasan Utara. Untuk melanjutkan materi kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan yang telah memberikan teladan sebagai seorang pemimpin dalam kehidupan kami. Ajari kami Bapa sebagai seorang pemimpin dapat melayani seperti Engkau telah melayani dan menyelamatkan kami. Berkati kami sekalian dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun sumber materi kita hari ini, yang pertama dari Alkitab, yang kedua buku manual administrasi Pathfinder, yang ketiga buku pendidikan sejati dan khotbah di atas bukit yang ditulis oleh Ellen G. White, dan yang keempat dari beberapa sumber lainnya. Apakah yang kita akan pelajari dari modul ini? Ada 4 hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, peran kepemimpinan dalam Pathfinder. Yang kedua, karakteristik kepemimpinan di Pathfinder. Yang ketiga, kekuatan kepemimpinan yang melayani. Dan yang keempat, kiat praktis tentang cara memimpin. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Ellen G. White menuliskan dalam buku khotbah di atas bukit halaman 28, melalui segala pengalaman hidup yang hina, Yesus setuju untuk melayani, berjalan di antara anak-anak manusia, bukan sebagai seorang raja menuntut penghormatan, tetapi sebagai seorang yang misinya melayani orang lain. Yesus adalah seorang pelayan. Yesus adalah Raja alam semesta, tinggal di surga, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi dengan rela hati, ia datang ke dunia untuk melayani manusia bahkan mati. Inilah contoh sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pemimpin di klub Pathfinder, di jemaat kita masing-masing. Kita masuk ke bagian yang pertama, peran pemimpin dalam Pathfinder. Kepemimpinan dalam Pathfinder sangat berbeda dari kepemimpinan sekuler yang sering digambarkan di lingkungan kita. Kepemimpinan Alkitab adalah kepemimpinan yang melayani dan penyerahan diri kepada Yesus Kristus. Kepemimpinan dari kitab suci bukan dari pendapat atau norma budaya kita sendiri. Yesus adalah model kepemimpinan utama kita. Kita harus mengikutinya sebagai seorang pemimpin, serta meniru teladannya tentang pelayanan dan ketaatannya kepada Bapa. Sebagai peniru Kristus, melayani orang lain adalah fokus kita, bukan memaksakan keinginan kita akan kekuasaan, keunggulan atau kehormatan. Pada dasarnya, semua manusia adalah pemimpin dan harus selalu berusaha bertindak seolah-olah orang lain akan mengikuti dan mendengarkan. Contoh, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ia adalah hamba dan wakil Tuhan. Tetapi di saat yang sama juga ia adalah pemimpin dan juga pelayan dari makhluk Tuhan lainnya. Kristus dengan sempurna memberikan contoh tentang menjadi hamba dan tunduk sebagai seorang pemimpin sejati.
Itulah sebabnya sebagai para pemimpin yang melayani di klub-klub Pathfinder kita, yang menjadi role model kita adalah Yesus Kristus, kepemimpinan yang melayani. Kita masuk ke bagian yang kedua, karakteristik pemimpin yang melayani. Yang pertama, pemimpin yang melayani menempatkan orang lain di atas agenda mereka sendiri. Ketika kita dipercayakan melayani sebagai seorang pemimpin yang melayani di klub Pathfinder kita, ketika kita mengutamakan orang lain, kita akan peka terhadap kebutuhan mereka. Kita bersedia untuk kebutuhan mereka. Dan kita akan berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mungkin kita punya maksud, kita punya keinginan. Tetapi oleh karena kita adalah seorang pemimpin yang melayani, maka agenda-agenda keinginan-keinginan itu harus dikesampingkan demi agenda Tuhan bagi diri kita. Demi tercapainya target yang diharapkan di dalam klub-klub kita, maka kita siap harus mengesampingkan segala agenda, maksud, dan tujuan kita yang tidak selaras dengan program-program yang Allah percayakan, program-program yang ada di dalam klub Pathfinder kita. Yang kedua, seorang pemimpin yang melayani tidak pernah menghakimi atau elitis. Adik-adik Pathfinder yang ada di klub kita adalah orang-orang yang bermacam-macam dalam karakter. Orang-orang yang memiliki keinginan serta sikap, cara bicara yang berbeda, memiliki respon yang bermacam-macam. Itulah sebabnya sebagai seorang pemimpin yang melayani, kita tidak boleh dengan cepat menghakimi dan memberikan cap sesuatu yang tidak baik kepada mereka. Kita harus mengenal mereka satu persatu dan memperlakukan mereka sebaik mungkin, lalu tidak membeda-bedakan mereka. Sebagai seorang pemimpin yang melayani, kita harus bersikap netral dan sebaik mungkin yang dapat kita lakukan kepada semua adik-adik, kepada tim yang Tuhan percayakan di klub kita. Jangan oleh karena ia seorang anak ketua jemaat, kita memperlakukannya dengan lebih daripada anggota yang lain. Jangan oleh karena ia adalah anak seorang gembala jemaat kita berbuat sesuatu lebih kepadanya, lebih memperhatikan ia, lebih ramah, lebih baik. Sedangkan adik-adik Pathfinder yang lain kita tidak pedulikan, kita abaikan. Kita sebagai seorang pemimpin yang melayani, kita harus menjadikan dan membuat mereka sama. Pelayanan kita sama kepada mereka, oleh karena kita adalah pemimpin yang melayani. Yang ketiga, seorang pemimpin yang melayani adalah seorang pendengar yang penuh dengan kasih. Apalagi adik-adik Pathfinder kita dalam masa remajanya, tentunya mereka punya banyak harapan yang hendak disampaikan kepada kita. Ada masukan yang hendak diberitahukan kepada kita. Tentunya ada curahan hati yang ia ingin sampaikan kepada kita. Maka sebagai seorang pemimpin yang melayani, kita harus memiliki telinga yang siap untuk mendengar dan memberi solusi bagi mereka. Ini merupakan salah satu bentuk perhatian kita kepada mereka. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kita sebagai seorang pemimpin yang melayani. Lalu yang keempat, pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang siap berkorban. Apakah korban perasaan, korban waktu, korban tenaga, korban materi, dan berkorban yang lain. Sering sekali kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi masih ada yang melihat kekurangan itu dan membesarkan kekurangan yang kita lakukan. Kita sudah melakukan sekuat tenaga kita kepada adik-adik Pathfinder, mungkin masih ada yang merasa belum puas. Kita siap berkorban perasaan. Kita harus siap mengorbankan waktu kita. Kita harus menyiapkan korban perasaan dan tenaga kita untuk melakukan yang terbaik. Oleh karena kita adalah pemimpin yang melayani. Tetap bersemangat, kakak-kakak, para pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Kita masuk ke bagian yang ketiga, kekuatan kepemimpinan yang melayani. Pemimpin yang melayani memiliki kekuatan sebagai pembangun tim.
Sebagai seorang pemimpin, kita harus mengucapkan 2 kali lebih banyak komentar yang positif kepada adik-adik pathfinder kita atau kepada tim kita daripada menyebutkan kritik-kritik. Beritahu adik-adik kita tentang hal-hal yang baik yang telah dilakukannya, dan kelilingi mereka dengan pujian, dan sampaikan kekurangan dan kritik kita secara pribadi kepada mereka. Seringlah menyampaikan pujian kepada tim kita, kepada adik-adik pathfinder kita, terutama kepada mereka yang paling tidak ingin kita puji. Sampaikan pujian kita lebih banyak kepada mereka, karena kita adalah pemimpin yang melayani. Sekalipun kita sering dikecewakan, sekalipun kita mungkin merasa tidak nyaman dengan mereka, kita harus belajar sebagai seorang pemimpin yang melayani. Kita harus memberikan pujian juga kepada mereka. Ingatlah bahwa kata-kata kita sebagai seorang pemimpin akan mengubah pemikiran mereka sendiri. Tetapi ini juga akan mengubah pemikiran kita juga. Jalani kehidupan yang penuh dengan integritas dan konsisten. Jangan katakan satu hal kepada seseorang yang bertentangan dengan apa yang kita katakan kepada orang lain. Maksudnya, kepada adik pathfinder si A kita katakan begini, kepada si B kita katakan berbeda. Jangan. Mari katakan sesuatu yang tepat pada waktu yang tepat, yang mendatangkan berkat bagi setiap orang lain. Kepemimpinan yang melayani adalah untuk membangun tim yang ada di klub kita, agar mereka mendapatkan berkat. Yang kedua, sebagai fasilitator, tujuan seorang pemimpin adalah memberdayakan staf dan anggota pathfinder kita, bukan untuk mendikte mereka sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk mereka lakukan. Kemudian kita akan memilih tim yang terdiri dari orang-orang yang percaya diri dan dapat melakukan apa yang mereka butuhkan dengan gembira dan bersemangat, daripada mereka melakukan sesuatu dengan paksaan atau dengan perintah yang menakutkan. Bantulah mereka untuk memikirkan hal yang harus dilakukan, terutama dengan mengajarkan dan mengajukan beberapa pertanyaan dan memberikan petunjuk, sehingga mereka menemukan ide daripada menggunakan instruksi dari atas ke bawah. Kemudian dukung mereka di dalamnya, bahkan jika itu tidak persis seperti yang kita lakukan. Hargai tim kita, hargai adik-adik pathfinder kita atas apa yang telah mereka lakukan dengan apa yang telah kita arahkan bagi mereka. Selanjutnya, pembawa damai. Terkadang kita sebagai seorang pemimpin sering disalahpahami tentang apa yang telah kita lakukan. Sebagai seorang pemimpin, kita sering disalahkan untuk apa yang telah kita kerjakan. Oleh karena kita adalah seorang pemimpin yang melayani, maka kita adalah seorang yang membawa damai. Ketika kita dipersalahkan, ketika kita disalah mengerti, di saat itulah kita datang untuk membawa damai. Seorang pemimpin yang melayani tidak mudah untuk marah. Seorang pemimpin yang melayani tidak mudah untuk tersinggung dan kecewa atas apa yang telah kita lakukan dengan sebaik mungkin. Ketika kita dapat menunjukkan ini, maka tim kita, maka adik-adik pathfinder kita akan melihat teladan kita, dan sikap kita yang suka membawa damai ini akan juga dipantulkan oleh adik-adik kita. Sebagai seorang pemimpin yang melayani, yang membawa damai, maka kita juga hadir bagi mereka di mana ada permasalahan di antara klub kita, adik-adik kita. Kita hadir untuk membawa damai, tidak membela yang satu tapi mengabaikan yang lain. Kita harus memberikan berkat yang sama kepada mereka dan menyelesaikan masalah itu.
Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan Yohanes pasal 3, Yakobus pasal 3:17. Pemimpin harus murni, cinta damai, perhatian, tunduk, penuh belas kasihan, tidak memihak, serta tulus. Lalu selanjutnya, kekurangan servant leadership atau pemimpin yang melayani. Ada kelebihannya, ada karakteristiknya, tetapi ada juga kekurangannya. Ada 3 kekurangan yang harus dipahami sebagai seorang pemimpin yang melayani. Yang pertama, kepemimpinan yang melayani membutuhkan waktu lama untuk mengambil keputusan. Kita tidak akan membuat keputusan dengan cepat, oleh karena sebagai seorang pemimpin kita akan meminta pendapat dari tim kita, dari klub kita, sehingga keputusan itu akan diambil, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, kepemimpinan yang melayani, pemimpin harus selalu menuruti keinginan anggota timnya. Oleh karena kita meminta pendapat dari orang lain, kecenderungannya adalah kita takut mengecewakan mereka ketika kita tidak mengakomodir apa yang mereka sampaikan. Itulah sebabnya kecenderungannya keinginan anggota tim lebih diutamakan daripada prinsip. Yang ketiga, kekurangan daripada kepemimpinan melayani. Pemimpin dipersepsikan sebagai pemimpin yang tidak tegas. Oleh karena kita mengakomodir setiap pendapat dan usulan dari tim kita. Tapi kita percaya dengan pertolongan Tuhan, sebagai seorang pemimpin yang melayani, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tetap akan berjalan pada prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Para pemimpin yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk ke bagian yang keempat, kiat praktis tentang cara memimpin. Yang pertama adalah terima kritikan. Kritikan terjadi dan sering tidak terhindarkan. Kita semua adalah orang-orang yang berbeda, dengan kepribadian latar belakang yang berbeda, dan bertindak berbeda-beda untuk situasi yang berbeda. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin, penting untuk diingat bahwa nilai kita pada akhirnya di dalam Tuhan, bukan dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Jika kita berpegang pada nilai ini, maka kita akan melihat kritikan sebagai yang membangun, bukan sebagai luka. Kita dapat membawanya kepada Tuhan dan bertanya apa yang Tuhan inginkan untuk dipelajari atau diubah dari kritikan itu. Dengan bantuan Tuhan, kita dapat menggunakan kelemahan masa lalu kita, akan semakin percaya akan kekuatan Tuhan dan bersedia untuk mendengarkan, mengubah apa yang perlu menjadi perbedaan dalam diri kita. Miliki harapan yang realistis tentang kemampuan kita sendiri serta tanggapan dari orang lain. Jangan alergi terhadap kritikan, bahkan dari tim kita, bahkan dari jemaat kita, atau mungkin adik-adik di klub kita sendiri. Terima kritikan itu sebagai sesuatu yang membangun, sehingga ini akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Karena sebagai seorang pemimpin, kritikan itu tidak dapat dihindarkan. Haleluya, luar biasa. Selanjutnya, terbuka untuk setiap ide, untuk mengurangi kebingungan dan frustasi yang tidak perlu. Maka kita sebagai seorang pemimpin perlu untuk meluangkan waktu, memikirkan saran yang datang kepada kita. Bahkan termasuk saran yang kita anggap aneh atau mungkin ide yang tidak mungkin. Sering sekali orang lain akan menyadari sendiri bahwa ide itu tidak akan berhasil. Daripada menyalahkan kita karena kurang pertimbangan, jangan puas mengandalkan pengetahuan dan pengalaman kita sebelumnya. Salah satu cara yang paling membantu untuk terus belajar adalah melakukan percakapan dengan yang akrab dengan pemimpin-pemimpin papender lainnya. Hal ini memberikan dorongan dan dukungan serta ide-ide yang baik dan kreatif.
Ini luar biasa. Sebagai seorang pemimpin kita harus terbuka terhadap ide, masukan, dan saran-saran. Bahkan sesama rekan para pemimpin. Atau mungkin dari jemaat, dari pendeta kita, dari tim kita, atau termasuk ide-ide dari anggota klub Pathfinder kita. Belajar dan berlatih berbicara di depan umum. Sebagai seorang pemimpin, ambillah setiap kesempatan untuk menanamkan benih kasih karunia Tuhan. Hindari kata-kata yang klise. Berbicara dengan jelas tentang firman Tuhan. Buatlah ilustrasi dengan contoh kehidupan nyata. Jadilah otentik, bukan buatan. Pelajari secara menyuruh, tetapi ringkas. Kita perlu belajar untuk menyampaikan sesuatu dengan baik dan lebih baik dari hari ke hari. Baik di tengah-tengah jemaat ataupun di antara klub Pathfinder yang ada di jemaat kita. Selanjutnya, sebagai seorang pemimpin, pengaruh rohani perlu untuk dipupuk dalam kehidupan kita sendiri. Prioritas difokuskan kepada Tuhan dan orang lain, bukan kepada diri sendiri. Nilai-nilai didasarkan pada kitab suci, bukan pada aturan dunia. Waktu dengan orang lain, hubungan adalah kuncinya, bukan hanya kata-kata dan perbuatan. Karakter dibangun dari hal-hal kecil yang kita lakukan, mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pemimpin yang diberkati oleh Tuhan, sebagai seorang pemimpin yang melayani, maka pertama yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki hubungan dengan Kristus. Ketika kita ingin membawa tim adik-adik Pathfinder kita kepada Yesus, maka terlebih dahulu kita harus memiliki hubungan kepada Kristus. Kita harus memiliki waktu doa yang lebih banyak. Kita harus memiliki waktu untuk membaca firman Tuhan. Seorang pemimpin yang melayani adalah menjadi teladan dalam kerohaniannya. Harus lebih awal datang dalam setiap kebaktian. Apakah di kebaktian Sabat, kebaktian Vesper, kebaktian Rabu malam, kebaktian KKR. Sebagai orang pemimpin harus menjadi teladan dalam pengaruh rohani. Jangan sampai terbalik. Para pemimpin yang diberkati oleh Tuhan, adik-adik kita sudah lebih dulu datang kebaktian, kita sebagai seorang pemimpin datang belakangan. Ini sesuatu teladan yang tidak patut untuk ditiru. Seorang pemimpin yang melayani, memimpin dengan memberi teladan. Yang penting menjadi seorang pemimpin adalah membangun karakter Anda sendiri. Jika Anda menghadapi kesulitan dengan gembira, menghadapi setiap tugas dengan antusiasme yang tulus, maka secara alami akan mendorong orang lain untuk memiliki karakter yang sama. Ketekunan kita sebagai seorang pemimpin di bawah tekanan dan kesetiaan dalam hal-hal kecil akan membangun mereka bekerja dengan kita untuk menunjukkan sifat yang sama. Jangan mudah mengeluh sebagai seorang pemimpin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebagai seorang pemimpin memberikan teladan. Ketika ada masalah, kita tunjukkan di hadapan tim dan adik-adik Pathfinder kita bahwa kita adalah seorang yang siap, seorang yang selalu bersemangat, sehingga ketika mereka menghadapi masalah, mereka tidak mudah putus asa dan tidak mudah mengeluh atau menggerutu. Oleh karena kita selalu menampilkan seorang pemimpin yang bersemangat, bersiap, yang selalu bersiap sedia. Jika hidup kita konsisten seperti Yesus, kepemimpinan akan terjadi, tetapi bukan sebagai sebuah yang Anda cari-cari. Tuhan akan bekerja di dalam diri kita untuk membuat kita serupa dengan gambarnya, dan akan mencerminkan kepemimpinan yang melayani seperti Yesus dalam semua yang kita lakukan. Kita tiba pada bagian yang terakhir, tugas. Oleh karena itu, bandingkanlah karakteristik seorang pemimpin di setiap bagian dengan membaca 1 Timotius pasal 3, Mika pasal 6, 1 Korintus 13, Yeremia 22 ayat 3, dan Zakaria 7 ayat 9-10, dan buku khotbah di atas bukit. Lalu, apakah artinya ini bagi pemimpin Pathfinder? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita
sebagai seorang pemimpin Pathfinder yang melayani, di mana Yesus adalah model kita. Tujuan kita adalah keselamatan setiap jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri dengan berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, oleh karena Yesus telah memberikan satu teladan kepemimpinan yang melayani. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarilah kami, urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat menjadi pemimpin yang melayani, mengikuti teladan Yesus. Berikan kami hikmat dan kuasa, dan pertambahkan iman percaya kami untuk melakukan yang terbaik untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.